Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religiuan di tv1news.com dan TV1 Connect. Rezeki seret. Seret. Penyebabnya mah, apakah bisa karena kan penyebabnya karena kita kurang bersyukur gitu mah, atau kita jarang bersedekah segala macam gitu. Pelit. Korek. Silahkan Ipah lihat Al-Baqarah 268. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, padahal Allah menjanjikan karunia yang sangat banyak. Allah banyak sekali karunia-Nya. Apa maksudnya? Kalau orang yang pelit koret kedekut mereka hese buntut kasiran pantatnya kuning. Orang tadi kemasukan setan dari pintu yang ke-7. Masya Allah, karena setan masuk dari 10 pintu. 10 pintu. Itu setan masuk. Kalau mau sedekah jangan, lu kebanyakan sedekah miskin. Duit 1 juta, kasih orang 100.000. Tuh coba kalau nggak dikasih, duit ke 1 juta, jadi 900.000 gara-gara sedekah. Itu kerjaan setan. Contoh, mak-mak mengajian, kan ngajar mak-mak. Ibu-ibu, tuh sekarang mau santunan yatim. Kumpulin duit, ambil kecerekan teh, eta teh geuning tromol. Di tas ada duit peceng, goban, noban, ceban, goceng, noceng, cepek, gotun. Tahu gotun? Enggak tahu Mas. Ya orang kampung rumah gua orang Tanah Abang tahu. Dan gua kagak tahu gotun. Gotun. 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 1 ribuan, 5 terakan. Tromol lewat, ngubek tasnya lama. Diam ya, emak-emak. Ya. Yang dimasukin tromol sabaraha? 2.000. Tuh kan. Kalau berdoa ya Allah minta rezeki yang banyak. Ya Allah minta umur yang panjang. Sedekah sabaraha 2.000. Makan kemiskinan lu koret. Itulah penyebab kenapa rezeki seret, karena berhitungan. Allah sama kita nggak berhitungan. Iya. Begitu. Makanya malaikat tiap pagi nih kita semua turunin malaikat 2 dari langit. Kata malaikat yang satu, ya Allah berikan rezeki yang banyak dan melimpah bagi orang yang bersedekah. Datang lagi malaikat, ya Allah sempitkan rezeki dia yang berhitungan yang koret. Makanya hidup banyak sedekah, insya Allah rezeki melimpah ruah. Jangan jadi orang koret, nikmati kemiskinan hidup. Itu janji Allah. Baik, Mah, kalau kita habis sholat subuh, terus kita tidur lagi, Pak. Apakah itu juga salah satu penyebab rezeki kita seret, Pak? Oke, beda. Kalau seandainya orang ini kerjanya siang, malam dia tertidur sampai subuh. Habis subuh dia tidur kesiangan. Kalau kata emak di Ciamis dulu baheula, mamah lagi kecil tahun 50-an. Jangan tidur habis subuh. Di rezeki lu dipatok ayam. Kata emak. Tapi kita yang kerja di TV ini kadang-kadang malam begadang. Habis sholat subuh ada waktu sedikit tidur, itu bukan dipatok ayam. Memang saat itulah yang salah. Dari habis subuh terus sampai jam 11, setengah 12. Matahari masuk tuh dari kaca, udah kejemur panas, itu mah keblok, macam gue salah. Kasur udah sampai panas. Jadi kalau hanya sekedar untuk menghilangkan lelah itu boleh. Boleh, oke. Ya. Baik mah. Nah mah kalau misalnya kita bersedekah, tapi itu agak dibatasin karena kita bayar utang banyak mah, bayar utang saudara, orang tua segala macam kayak gitu. Rasul mengatakan makanlah, minumlah, berpakaianlah, sedekah sesuai kemampuan, jangan berlebihan. Kalau kita tahu duit kita sedikit, segini, ya sedekah sedikit. Itulah tanda orang yang takwa. Coba Ipeh lihat surat Ali Imran 134. 133 dulu deh. Fasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah, segera kamu raih surganya Allah yang luasnya surga langit dan bumi, yang Allah sediakan buat orang takwa. Siapa dia? 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit sesuai kemampuan. Yang namanya sedekah ada 2. Sedekah wajib, sedekah sunat. Sedekah wajib 1, zakat. Hud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah 103. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Yang kedua yang namanya wajib adalah karena adanya perkawinan. Agus nikah dengan Ita. Gara-gara nikah sama Ita, Agus wajib membiayai hidup Ita. Yang ketiga, liunfik dzu sa'atin min sa'atih. Yang ketiga karena keturunan.
Agus nikah sama Ita, punya anak 2. Agus wajib biaya hidup anak ini, kalau tidak dosa. Yang keempat, yaitu nazar. Kalau anak saya sembuh dari sakit yang sekarang di rumah sakit, saya akan memberi fakir miskin duit sekian. Itu nazar. Yang kelima, yang wajib itu adalah denda. Misalnya siang hari di bulan Ramadan lagi puasa, dia berhubungan badan, memerdekakan budak belian, puasa 60 hari berturut-turut, atau memberi makan fakir miskin 60 orang. Ini yang 5 wajib. Wajib. Sedekah sunat tadi, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Enggak ada ketentuan. Zakat syarat zakat ada 5. Islam merdeka, pendidikan sempurna, haul nisab. Apa yang dijakatin beda-beda persentasenya. 1, harta. 2, perniagaan. 3, peternakan. Yang keempat, pertanian. Kemudian yang kelima, zakat rikaz. Rikaz itu temuan. Kemudian yang keenam, zakat fitrah. Beda-beda. Zakat mal 5%, 2,5%. Zakat perniagaan 2,5%. Zakat binatang 2,5%. Misalnya Ipah punya onta 40, zakatnya 1 onta. Amin. Punya onta nggak? Belum mah. Emang rencana mau beli loh. Terus kalau misalnya zakat pertanian beda. Kalau sawah Ipeh diairi dengan air hujan, zakatnya 10%. Kalau dapat beras 920 kg, zakatnya 10%. Kalau airnya diangkatin pakai kincir, diguyur sama kita, dibawain, itu hanya 5%. Zakat sedikah, harta temuan 20%. Beduk beli tanah, mau bangun rumah. Begitu bikin septic tank, ada emas. Sekotak. Waduh. Zakatnya 20%. Kalau dalam Islam, di negara kita diambil pemerintah. Iya bener. Iya, Mak. Ingat nggak zaman Soekarno? Ada orang menemukan berlian, diambil gitu. Yang nemunya dapat beda. Kemudian ada zakat fitrah. Jadi tidak sama IP. Mah, nih apakah betul, Mah, ketika kita banyak melakukan maksiat menyebabkan rezeki kita seret? Betul. Kalau memang betul, kenapa banyak orang yang masih suruh melakukan maksiat tapi rezekinya lancar-lancar? Istidroj. Iya, iya udah baik Pak, kalau gitu kita akan kembali lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede.